Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa muwala mabad. Al-ikhwah rahimakumullah, kita masuk di pembahasan kelima tentang at-tabarruk. Ya, tabarruk, ngalap berkah. Nah, diharapkan dengan mempelajari pembahasan ini, kalian dapat menjelaskan makna tabarruk dan hukum-hukumnya. Kemudian kalian juga dapat membedakan antara tabarruk yang disyariatkan dan tabarruk yang dilarang. Baik, kita masuk di pelajaran ke-10 ya. Nah, kita masuk di pengertian. Tabarruk itu artinya mencari barokah. Nah, sedangkan barokah itu maknanya adalah apa? Adanya kebaikan pada sesuatu. Jadi kalau kita menganggap, oh benda ini barokah, berarti apa? Ada kebaikan pada benda itu. Atau artinya apa? Bertambahnya kebaikan tersebut. Ya, jadi misalnya apa? Rezeki, oh rezekimu barokah. Berarti apa? Pada rezekimu itu bertambah kebaikan-kebaikannya. Nah, itu makna barokah. Maka berarti apa? Tabarruk artinya apa? Mencari kebaikan atau mencari tambahan kebaikan pada sesuatu. Maka tabarruk itu dibolehkan selama ada dalilnya. Karena pada zaman sekarang ini banyak sekali orang keliru. Ya, orang mencari berkah pada sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat mengandung keberkahan gitu. Ya, sehingga kita dapati orang ngalap berkah di kuburan, itu kan nggak benar. Karena tidak ada dalilnya. Meskipun yang dikubur di situ adalah seorang yang soleh. Kemudian tabarruk itu ada dua. Ada dua jenis. Yang pertama tabarruk yang disyariatkan. Yang kedua adalah tabarruk yang dilarang. Ya. Saya ulang, tabarruk ada dua jenis. Pertama disyariatkan, yang kedua adalah dilarang. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Tabarruk yang disyariatkan. Artinya apa? Mencari keberkahan dengan sesuatu atau pada sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat bahwa sesuatu itu bisa memberi berkah. Itu pengertiannya, tabarruk yang disyariatkan. Mencari kebaikan pada sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat bahwa sesuatu itu mengandung atau bisa memberi kebaikan. Nah, di sini ada beberapa bentuk. Misalnya apa? Bertabarruk dengan zat dan peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti para sahabat, mereka berebutan dengan air ya bekas wudhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bertabaruk dengan zat dan peninggalan hanya khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun ketika mereka masih hidup. Ketika Rasulullah masih hidup. Ya, setelah Rasulullah meninggal, maka tidak boleh kita ngalap berkah dengan zat atau peninggalan Rasul. Seperti kemarin sempat ribut ya, oh ada rambutnya Rasulullah. Nah, tidak ada apa-apanya. Jadi ini keberkahan pada zat dan peninggalan Rasul hanya terjadi pada saat Rasulullah masih hidup. Kemudian bertabaruk dengan ucapan dan perbuatan yang disyariatkan. Ya, seperti membaca Al-Qur'an, ya. Karena apa? Allah Ta'ala mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Sungguh kami telah turunkan kepadamu kitab yang membawa keberkahan. Ya, misalnya kita membaca Al-Quran. Ya, satu huruf kan 10 kebaikan.
Itu bentuk ngalap berkah dengan Al-Quran, yaitu dengan membaca, mempelajari, dan mengamalkan. Kemudian bertabaruk dengan keadaan-keadaan yang disyariatkan. Seperti ya ketika kita makan bersama, itu ada keberkahan. Ya, makan dari pinggir, tidak dari tengah, ya, dari pinggir piring, menjilat jari-jari setelah selesai makan, itu ada keberkahan. Fastami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi alaihi yubarik lakum fi. Maka berkumpullah kalian atas satu makanan, ya. Sebutlah nama Allah, maka itu akan mendatangkan keberkahan pada kalian, ya. Kemudian bertabaruk dengan sebagian tempat, seperti misalnya di masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan yang lainnya, ya. Tapi caranya apa? Ya dengan melakukan ibadah di masjid dan sebagainya. Adapun ngalap berkah di kuburan, petilasan, itu tidak ada, karena nggak ada dalilnya. Kemudian bertabaruk dengan sebagian waktu, misalnya Ramadan, sepertiga malam terakhir, ya, dan yang semisalnya. Ya, dengan cara apa? Memanfaatkan waktu-waktu itu untuk melakukan amal ketaatan. Kemudian bertabaruk dengan sebagian makanan atau minuman, seperti kita apa? Ngalap berkah dengan zam-zam, air zam-zam, ya, atau makan kurma ajwa misalnya, ya. Kemudian hukum tabaruk yang disyariatkan, ya, maka di sini apa? Pertama, seorang muslim harus meyakini bahwa keberkahan itu hanya datang dari Allah. Semua keberkahan hanya datang dari Allah. Ini keyakinan yang pertama. Yang kedua, perkara itu ditetapkan dengan dalil. Ya, kalau tidak ada dalil, maka kita tidak boleh melakukannya. Kemudian, sebab terbesar untuk mendapatkan keberkahan adalah keimanan dan ketakwaan. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama wal. Pasti kami akan buka pintu-pintu kebaikan, keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian, ikhwah rahimakumullah, tabaruk yang dilarang, yaitu apa? Mencari keberkahan dalam perkara yang tidak diizinkan oleh syariat. Tadi ngalap berkah dengan kuburan, dengan pohon, batu yang tidak ada dalilnya. Maka ini hukumnya dua. Ada bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Nah, kapan seseorang tabaruk dikatakan syirik besar? Jika meyakini sesuatu itu yang memberi keberkahan. Jadi misalnya meyakini kuburan ini yang memberikan keberkahan, meyakini batu akik ini yang memberi keberkahan. Itu hukumnya syirik besar, kafir pelakunya. Yang kedua syirik kecil, ya, jika meyakini sesuatu tersebut sebagai sebab dia mendapatkan keberkahan dari Allah. Oh, kuburan Syekh Fulan ini menjadi sebab aku mendapatkan kebaikan. Itu syirik kecil. Ya, maka kita harus hati-hati. Ya, jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari syariat kita. Ya, terutama ini ngalap berkah ini. Ya. Nah, kita harus hati-hati sekali. Ngalap berkah kepada kuburan, ya, kuburan orang-orang soleh, kuburan wali, ya kan, sampai sekarang ada toh wisata religius, wisata ziarah, ya, ke kuburan Wali Songo, itu untuk ngalap berkah. Maka itu nanti bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung keyakinan. Kalau meyakini bahwa kuburan Wali Songo itu yang memberi keberkahan, maka dia jatuh dalam syirik besar, keluar dari Islam, kafir. Kalau meyakini kuburan Wali Songo menjadi sebab dia mendapatkan keberkahan, syirik kecil. Maka ini kita harus tinggalkan. Demikian ya. Ikhwah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.